sing na na na, na na na, and we sing na na na, na na na. Vegetables for you, vegetables for me, vegetables for you and me. Vegetables for you, vegetables for me, vegetables for you and me. One more time. Vegetables for you, vegetables for me, vegetables for you and me. Hi everyone, welcome to Eagle Kids Online Service. By the way, teman-teman tahu nggak temanku di mana? Mereka kemana ya? Kenapa mereka lama banget sih? Duh, ada yang kelihatan mereka nggak? Mereka di mana? Hai, Hai Koli, maaf ya kita telat soalnya tadi itu Tuh, akhirnya. Kalian kemana aja sih guys? ya kan aku bilang Carol, pasti kalau itu marah-marah gak sabaran dia. Padahal cuma 5 menit. 5 menit? Itu waktu yang lama banget buat aku. udah. Mending kita berdoa dulu gimana? Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami boleh ikut Eagle Kids Online Service. Kami udah gak sabar untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sabar dong Koli, itu aja gak sabar. Udah, nggak apa-apa. Gimana kalau kita memuji Tuhan aja? Setuju? Setuju. Oke. Let's Let's go. go! Mari semua bangkit berdiri, kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Sudah siap? Aku lihat luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Ikuti kita ya. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, Kau besertaku. Yes Lord, saat Kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, Kau sebut aku berharga, Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, Kau cukup bagiku. Yeay! Katakan, aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, Kau besertaku. Katakan, yes Lord, saat Kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, Kau sebut aku berharga, Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, Kau cukup
ready. You call me your child. You're enough for me. You make me free. Hey, kau buat aku tersenyum lagi. Kau sebut aku berharga. Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu. Kuasamu telah tercurah atasku. Kau cukup bagiku. Say hallelujah. Stop agent, I wanna hear your voice. Let's say, I'm God's top agent. God's top agent. One more time, let's shout louder. I'm God's top agent. You have loved me as I am. You have washed away my sins. Jesus, you're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Jesus, I will sing your praise. I will shout rejoice. Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be. Say, I'm just a pager. You have loved me as I am. You have washed away my sins. Jesus, hey, you're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Jesus, Jesus, I will sing your praise. I will shout rejoice. Are you ready? Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be. Let's say, hey, I'm just a pager. Follow us. Okay. I will sing your praise. I will shout rejoice. Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah. Truly, deeply, widely, I want to love you. Guide me, use me, send me. Let your glory be. Are you ready? Hey, Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, 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 yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. Hey, I'm just a pager. Smile. Clap your hands like this. Okay. Can't stop agent. Haleluya. Wow, memuji Tuhan membuat hatiku tenang sekarang. Iya, setuju banget. Memuji Tuhan memang selalu memberikan damai dan sukacita. Terus. Sekarang kita mau ngapain, guys? Gimana kalau kita main aja? Boleh, tapi enaknya main apa nih, Carol? Gimana kalau kita main 5 detik?
Jadi aku nanti akan kasih kalian beberapa pertanyaan dan kalian harus menjawab pertanyaanku dalam 5 detik. Setuju. Oke. Oke, kita coba ya pertanyaan pertama. Sebutkan 5 binatang dengan 2 kaki. Aku. Oh, oke. Kamu duluan. Yang pertama itu ayam. Terus apa ya? Bebek. Yang ketiga Habis waktunya. kayaknya Habis. burung sih. Oke. Terus yang Time's up. Ya. Gimana Oke. kalau kamu Bebo? Ayam, bebek, penguin, burung, dan juga flamingo. Iya, keren banget ya si Pepo. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke. Sebutkan 5 Bible character. Aku tahu. Oke, Oke, Pepo. aku dulu ya. Mulai dari Musa, Daud, lalu ada sebentar. Salomo. Oke. Time's up. Gimana kalau kamu kali? Yang pertama itu Daniel, Mm-mm. Yakub, Mm-mm. Abraham. Terus apa lagi ya? Dua lagi. Matius. Time's up. Apa ya? Lukas. Oke. Keren juga deh si Koali. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Satu sama nih sekarang ya. Udah Iya. satu sama ya. Ini Aku yang kalian harus lebih fokus. Apa ya? Sebutkan 5 tempat atau kota tapi di dalam Alkitab. Aku Oke, tahu. oke. Aku tahu. Ada Israel, Mm-mm. Bethlehem. Mm-mm. Terus apa? Tanah Kanaan. Tanah perjanjian Oke. tuh. Mm-mm. Terus apa ya? Ada Oke. Time's Oke, up. giliranku, Gimana kalau kamu giliranku. Koali? Israel, tanah Kanaan, jawaban. Nazaret, Galilea, dan Sungai Yordan. Ya. Wah, keren banget ya si Pepo. Berarti udah 2-1 nih. 2-1. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Kalian harus Kawan. lebih fokus jawab dalam 5 detik. Oke. Sebutkan 5 murid Tuhan Yesus. Tuh, ini susah banget lagi. Dah, kamu aja deh. Oke, coba ya. Gimana nih Pepo? Ya, aku juga mau Dari- sih. Hmm, Yudas, hmm, lalu ada Petrus, hmm, ada Matius, hmm. lalu ada Yohanes. Udah belum? Pasukan 4 terakhir ya, Iya, kurang terakhir. satu. Aku yang Terakhir. terakhir. Aku tahu. Musa. Pepo udah waktunya mepet. Musa juga bukan murid Oh. Tuhan Yesus. Gitu. Kalau kamu kali tahu nggak siapa tuh? Pertama, The Mm-mm. Bartholomeus, Hmm, Simon, hmm. Petrus. Maaf nih ya, maaf banget. Tapi Simon sama Petrus kan sama ya Kali. Oh, sama Jadi ya? guys, kalian Ya. bisa sebutin nih 5. Ada Petrus, ada Matius, Yudas. Yudas tahu nggak siapa? Yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tahu dong. Tahu kan? Tahu. Ada Yohanes. Dan terus yang sempat gak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit siapa? Si Thomas. Oh. Gitu. Jadi kalian harus makin sering nih baca Alkitab biar bisa jawab pertanyaan. Iya juga ya. Tapi kalian Kita keren sama-sama banget kurang sih. baca nih Alkitabnya. Baca, seminggu sekali sih. Teman-teman di rumah pasti semuanya bisa jawab kan karena kalian suka baca Alkitab. Kalian keren banget deh. Kepikiran daripada kamu. Udah. Kamu juga. Udah dong. Terus sekarang kita mau ngapain lagi nih? Aku punya cerita. Apa Jadi, tuh? tadi pagi itu adikku Mm-mm. ngambil mainanku tanpa izin. Aku juga sering. Uh, Kamu tahu, adikku yang cewek juga sering minjem mainanku tanpa izin. mm. Terus kalau dia udah pinjam mainanku tanpa izin, aku pasti marah lah sama dia. Dia suka kayak gitu memang. Terus gimana kamu Pepo ceritanya? Udah selesai. Udah lah, aku pulang aja. Kenapa Pepo? Kan kita mau main bareng. Aku mau main bareng, tapi aku nggak mau main sama orang yang nggak mau nunggu, nggak mau sabar. Gimana? Siapa yang gak mau nunggu? Ya kamu ini Koli, dia ini mesti nggak mau nunggu, nggak sabaran, terus motong orang. Dan parahnya lagi, dia ini nggak sadar kalau dia salah. Udah lah, bye-bye Carol. Aduh, tungguin dong Pepo. Dia kenapa sih? Dia suka banget tahu marah-marah.
Terus dia juga suka Udah, ngomong sabar, kata-kata kasar. sabar. Sabar dong, Koli. Kayaknya emang ini udah waktunya ya buat kita dengerin firman Tuhan. Kalau gitu, kita menyembah Tuhan sama-sama dulu yuk. Sekarang kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita mau tinggikan nama Tuhan kita, nama Allah kita yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang begitu mengasihi kalian semua. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita tinggikan Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita panggil Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi kita sama-sama, kita mau buka hati kita yuk sama-sama. Kita mau undang Roh Kudus untuk datang di tempat ini, untuk datang dan tinggal di hati setiap adik-adik, menjamah setiap adik-adik dan mengurapi setiap adik-adik. Yuk sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus Tuhan, ditinggikan, kita muliakan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu.
untuk selalu dekat dengan Engkau, setiap hari bersekutu denganmu, meninggikan, menyembah nama-Mu selalu. Kami ingin selalu Tuhan bersama denganmu, tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Irin. Sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Semuanya bisa lipat tangan, tutup mata, dan ikuti Kak Irin berdoa ya. Katakan sama-sama Kak Irin, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar, kami mau dengar firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau kalian nih berkumpul bersama dengan teman-teman kalian, ataupun mungkin kalian kumpul sama saudara-saudara kalian, dengan banyak orang pasti menyenangkan bukan? Kalian bisa bermain, kalian bisa bercanda, bahkan kalian bisa cerita dan ngobrol banyak sekali. Tapi bayangkan kalau misalnya pada waktu kalian cerita, lagi banyak orang nih, lalu semuanya tuh pada cerita, pada ngomong. Tidak ada yang mau mengalah, semuanya mau aku duluan yang ngomong, semuanya pada ngomong. Kita yang dengerin gimana situasinya? Pasti gak enak ya. Kita dengerinnya, ini mana yang mau didengerin ini ya? Yang didengerinnya mana? Terus bingung, lalu gak jelas apa perkataannya. Atau mungkin waktu kita lagi ngobrol, misalnya nih Kak Irin lagi ngobrol sama temannya Kak Irin. Tiba-tiba ada satu temannya Kak Irin datang memotong pembicaraannya Kak Irin. Padahal lagi asik cerita nih Kak Irin sama temennya ini. Ada satu temennya datang, dipotong nih pembicaraannya. Gimana perasaan Kak Irin? Pasti Kak Irin ada rasa jengkel atau sebel sekali. Lagi enak-enak cerita, kok dipotong pembicaraannya? Nah, kalau kalian berada di situasi seperti ini, apa yang sikap dibutuhkan? Sikap yang kita butuhkan kalau kita berada dalam situasi seperti itu yaitu sikap sabar. Nah, sabar yang seperti apa sih Kak Irin? Sikap sabar yang seperti apa? Kan lagi enak-enak ngobrol, lagi enak-enak ngomong, tahu-tahu disela, dipotong. Sabar yang seperti apa sih? Sabar untuk menunggu. Nah, Kak Irin ada bawa sesuatu ini. Biar kalian ngerti maksudnya sabar menunggu itu seperti apa sih Kak Irin? Kak Irin ada bawa sesuatu. Tanaman kecil. Tanamannya kok cuma daun? Iya, tanamannya ini kan kecil. Tanamannya Kak Irin masih kecil, masih cuma keluar daunnya aja. Tapi kalau Kak Irin mau tanaman ini tumbuh besar, apa yang harus Kak Irin lakukan? Coba Kak Irin mau tanya, adik-adik ada nggak yang di rumahnya punya tanaman atau mungkin tanamannya di halaman atau mungkin ada yang di pot-pot kecil seperti yang Kak Irin ini punya? Ada? Ada yang suka merawat tanaman? Ya, kalau kita mau lihat tanaman kita yang awalnya kecil tumbuh semakin besar lalu menghasilkan buah ataupun bunga, berarti kita harus merawatnya. Kita harus menyiraminya, dengan sabar kita merawatnya. Nggak mungkin ini tanamannya kecil segini, hari ini Kak Irin siram 1 kali, terus besoknya tanamannya sudah berbuah atau sudah berbunga. Nggak mungkin, karena harus butuh proses. Jadi harus sabar merawatnya, disiramin setiap hari, dikenakan biar kena sinar mataharinya juga. Mungkin ada yang harus diganti tanahnya, dibersihkan kalau ada hewan-hewan yang nggak bagus dibersihkan. Jadi harus sabar merawatnya setiap hari, diberi pupuk, mungkin bisa jadi yang tanamannya di halaman dikasih pupuk. Seperti itu. Sama seperti kita adik-adik, kita juga mau sabar. Tidak selalu apa yang kita inginkan itu harus sekarang. Tidak selalu apa yang kita mau itu dipenuhi atau dikasih hari ini juga instan. No, tapi kita perlu sabar untuk menunggu. Contohnya ya, Kak Irin kasih contoh nih, misalnya kalian yang di sekolah, misalnya Miss atau Mister lagi menjelaskan sesuatu lalu kasih pertanyaan, siapa yang tahu? Wah, kalian tahu nih jawabannya.
Tapi kalian tuh ingin cepet buru-buru bilang, saya tahu mister jawabannya adalah. Wah, sabar, tunggu dulu, sabar untuk menunggu ya. Kalian bisa angkat tangan kalian, tunggu sampai miss atau mister kalian panggil nama kalian, baru kalian menjawabnya. Contoh lainnya lagi, waktu kalian di CG, wah kalau di CG ini waktu games nih, wah seru. Kakaknya kasih pertanyaan, kalian sudah tahu jawabannya, yang lainnya masih belum, kalian sudah tahu. Kalian ingin segera jawab itu, kak aku tahu kak jawabannya, aku tahu jawabannya. Tunggu, sabar ya. Kasih kesempatan temennya yang lain dulu untuk berbicara atau menjawab. Itu kita menghargai teman kita loh. Kita mau sabar ya untuk menunggu. Satu contoh lagi ya. Ini banyak yang terjadi nih. Kalau kalian di rumah, kalian sudah habis main atau mungkin habis belajar, terus kalian rucuk perutnya lapar. Nah, mau makan. Nah, tapi kalian ayo ma lapar, cepetan mau makan. Tunggu dulu, sabar ya. Siapa tahu mama kalian atau mbak sedang menyiapkan makanan, atau mungkin lagi di dapur sedang masak, atau juga mungkin lagi dipesankan makanan. Sabar ya adik-adik. Kadang sesuatu hal yang kita inginkan itu tidak langsung dapat. Tidak selalu setiap hal itu kita yang pertama. Aku dulu, aku yang pertama dulu. Ada kalanya kita harus sabar untuk menunggu giliran kita. Selain kita sabar untuk menunggu, kita juga mau untuk tidak cepat marah-marah. Wah, kita mau sabar untuk tidak cepat marah-marah. Seperti kisah satu tokoh di dalam Alkitab yang dia ini sudah tahu nih. Dia sudah tahu kalau dia ada orang yang berbuat jahat nih pada dia. Tapi dia ini sabar loh. Dia tidak cepat untuk marah-marah. Siapa ya tokoh ini ya? Kita mau dengarkan yuk kisahnya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai 14. Daud dan Simei. Daud sedang bersedih karena Absalom, anak yang sangat dikasihinya, memberontak dan berusaha menjadi raja menggantikannya. Karena tidak ingin berperang melawan anaknya sendiri, maka Daud pun pergi dari istana beserta dengan keluarganya dan orang-orang kepercayaannya mengungsi ke tempat lain. Ketika Raja Daud sedang berjalan di tepi sungai, tiba-tiba datanglah seorang keluarga Saul bernama Simei. Ia mengikuti Daud, tapi dari seberang sungai. Yang dilakukannya adalah mengolok-olok Daud dan melempari Daud dengan batu. Pergi kamu orang jahat, kamu sudah mengambil kedudukan raja dari Saul. Sekarang kedudukan raja diambil oleh anakmu Absalom. Kamu memang orang yang malang karena kamu orang yang jahat. Tidak hanya sebentar, tapi sepanjang perjalanan di tepi sungai itu, Simei terus mengolok-olok Daud, bahkan melemparinya dengan batu. Apa yang dilakukan Daud? Apakah dia marah dan membalas perlakuan Simei? Yang tidak tahan adalah tentaranya yang bernama Abisai. Ia sangat marah kepada Simei. Berkatalah Abisai kepada Raja Daud, "Izinkanlah aku menyeberangi sungai dan membunuh orang yang mengutuki Tuanku itu." Tapi Daud melarangnya dan berkata, "Itu tidak ada urusannya dengan kamu. Biarkan dia mengolok aku. Mungkin Tuhan akan melihat kesedihanku dan membalaskan yang baik kepadaku ganti kutuk orang itu." Maka Abisai tidak jadi membalas perlakuan Simei dan mereka terus melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa waktu, Absalom meninggal dalam peperangan dan Raja Daud akhirnya pulang ke istananya di Yerusalem. Ia melewati tempat yang sama ketika mereka pergi mengungsi, yaitu sepanjang sungai. Pada waktu itu banyak orang datang menyongsong kedatangan Raja Daud di tepi sungai. Salah satunya adalah Simei, orang yang sudah pernah mengolok-olok Raja Daud waktu mengungsi. Apa yang akan dilakukan Raja Daud ya? Simei langsung bersujud di hadapan Raja Daud dan berkata, "Janganlah Tuanku Raja mengingat kesalahanku yang lalu. Aku memang telah berdosa, tapi janganlah hambamu ini dibunuh. Lihatlah, aku adalah orang pertama yang menyambut Tuanku Raja di sini." Abisai tentaranya tidak tahan dan berkata dengan marah,
Bukankah Simei ini harus dihukum mati karena ia sudah mengolok-olok orang yang diurapi Tuhan? Tetapi Daud tidak mau membalas. Ia melarang Abisai untuk membalas kepada Simei. Bahkan raja berjanji tidak akan membunuh Simei. Dan Raja Daud pun kembali menjadi raja atas bangsa Israel. Kalian sudah dengarkan kisahnya tadi tentang Daud? Ya, di kisah Alkitab tadi, Daud ini bisa saja loh kalau mau membalas Simei. Dia punya banyak kesempatan untuk membalas Simei. Daud tinggal suruh aja itu tentaranya atau pengawalnya, ayo pergi ke Simei, lukai Simei, atau balas perbuatannya. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud tidak membalas loh. Daud tidak membalas perbuatan jahat dari Simei. Karena Daud tahu Tuhan itu menyertainya. Dan Tuhan tahu keadaan Daud. Wah, kalau misalnya nih Daud membalas gimana? Wah, pasti Tuhan juga sedih ya. Nah, maka dari itu Daud memilih untuk bersabar. Daud memilih untuk sabar, tidak cepat marah-marah. Walaupun dia sedang dikata-katakan yang jelek sama Simei, tapi Daud memilih untuk sabar. Coba adik-adik katakan bersama Kak Irin. I am patient. Sekali lagi coba. I am patient. Ya, adik-adik. Orang yang cepat marah-marah ini bisa melakukan hal-hal yang bodoh. Apa sih Kak hal-hal yang bodoh gimana? Hal-hal yang tidak baik. Dan nanti kalau sudah melakukan hal yang tidak baik, pasti menyesal. Pasti hal-hal yang tidak baik itu enggak baik. Pasti dia akan merasa, waduh kenapa aku tadi kayak gini. Contohnya seperti apa sih Kak hal-hal yang enggak baik itu? Hal-hal yang enggak baik seperti itu gimana kalau cepat marah? Wah, contohnya ya Kak Irin kasih contoh ini. Kalian misalnya sedang asik-asiknya mau bermain nih, Kalian mau main skuter atau main sepeda. Tapi sepeda sama skuternya cuma ada satu. Dan itu kalian harus tunggu. Ternyata masih dipakai teman kalian main atau saudara kalian. Kalian harus tunggu. Kalian harus sabar untuk menunggu. Tapi di dalam hati kalian enggak mau, aku mau main pokoknya. Wah, mulai enggak sabar ini. Mulai enggak sabar dan mulai marah-marah. Kalian mulai teriak-teriak. Habis gitu kalian mulai teriak-teriak lalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Wah, kan teman atau saudara kalian yang dengar seperti itu, yang dengar kata-kata kalian bisa sedih. Kata-kata kalian mungkin bisa menyakiti hati mereka. Contoh lainnya lagi ya. Kalian ingin minta suatu mainan. Kalian lagi pingin suatu mainan ini. Kalian pingin suatu mainan terus bilang ke papa atau mama, pingin main ini, pingin mainan ini, beliin ya papa gitu. Tapi mama papa bilang, tunggu ya, nggak beli sekarang. Atau mungkin bisa jadi nggak dulu ya, nggak beli. Wah, karena kalian sudah kepingin sekali tuh mainan, kalian mulai marah nih. Kalian mulai marah, kalian mulai nangis. Habis gitu kalian teriak-teriak, habis gitu kalian ambil mainan deket kalian mulai lempar mainan kalian. Dah! Apa yang terjadi? Oh, mainan yang kalian lempar itu bisa jadi rusak. Padahal itu mainan kalian, mungkin salah satu mainan kesayangan dari kalian. Bisa jadi mainan itu rusak. Atau mungkin pada waktu kalian melempar itu mainan, ada orang di sekitarnya dan kena, bisa terluka orangnya itu, kena lemparan dari mainan kalian itu. Itu tadi yang Kak Irin maksud dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau kalian cepat marah-marah, kalian bisa melakukan hal yang tidak baik dan akhirnya apa? Kalian bisa menyesal. Daripada kita cepat marah-marah, lebih baik kita mau jadi seperti Daud. Kita mau ikuti teladannya Daud tadi. Kita lebih memilih untuk sabar, tidak cepat marah-marah. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Kita buka sama-sama ya. Ayatnya di Amsal pasal 14 ayat 29. Amsal pasal 14 ayat 29. Kita baca sama-sama ya, Kak Irin juga bacakan. Bunyinya seperti ini. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ayo adik-adik, mulai hari ini yuk
kita nggak mau jadi anak-anak yang cepat marah, atau mungkin jadi anak yang nggak sabaran, mesti aku dulu kak, aku dulu. Atau mungkin kalau kita ingin sesuatu tidak dapat langsung marah. Oh no, kita nggak mau ya jadi anak yang seperti itu. Mulai hari ini kita mau jadi anak yang mau lebih sabar lagi, yang lebih sabar untuk mau menunggu, lebih sabar menunggu, dan juga kita juga mau sabar untuk tidak cepat marah-marah. Ayo semuanya bagi berdiri, ikuti Kak Iren sekali lagi. I am patient. Coba sekali lagi dengan semangat ya, katakan ya. Hari ini adik-adik yang ada di rumah, yang mulai hari ini aku mau lebih sabar lagi kak, aku mau lebih sabar untuk menunggu giliran kak. Kalau belum dipanggil namanya nggak apa-apa, aku mau tunggu. Aku mau lebih sabar lagi untuk nggak cepat marah-marah. Kalau aku pingin sesuatu belum dapat, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Ayo yang mau lebih bersabar lagi mulai hari ini semuanya bangkit berdiri, katakan bersama Kak Iren, I am patient. Sekali lagi dengan semangat, I am patient. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Tahu lagi kan? Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, semuanya bisa lipat tangannya, tutup mata. Yang mau hari ini adik-adik mau jadi lebih sabar lagi, bisa lipat tangan, tutup matanya, berdoa sama-sama Kak Iren ya. Minta Tuhan beri kesabaran lebih lagi. Sama-sama ikuti Kak Iren berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, mulai hari ini aku mau jadi anak yang lebih sabar. Sabar untuk menunggu dan juga sabar untuk tidak cepat marah-marah. Pimpin aku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua bisa angkat tangannya? Angkat tangan, Kak Iren mau berdoa untuk kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Putra, dan juga dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kalian adik-adik, menjadikan kalian anak-anak yang lebih sabar, menjadikan anak-anak yang tidak cepat marah-marah, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you. Hai Eagle Kids, waktunya activity nih. Kita sama-sama membuat hand puppet, tapi bentuknya adalah domba ya. Kalian bisa siapin dulu alat-alatnya, ini dia. Bahan-bahannya juga ini. Cukup simpel kan? Yuk kita mulai ya. Ambil kertas warna coklat, siapkan kertas warna coklatnya. Lalu kita akan pertama-tama membuat hidung. Ya, ini hidungnya. Caranya gimana? Gambar seperti ini. Gambar segitiga, tapi ada melengkungnya. Ada melengkungnya seperti ini ya. Oke, kalau sudah kalian potong, bisa diberi double tape belakangnya. Lalu siapkan kertas warna hitam panjang seperti ini. Ukurannya adalah 3 cm kali 30 cm. Ya, ini untuk apa? Telinganya. Oke, lalu siapkan juga mata boneka. Kita akan mulai, cukup simpel. Ambil kaos kaki warna putihnya, kalau bisa yang agak panjang. Karena apa? Karena buat tangan supaya bisa masuk, ya. Lalu kita akan tempelkan telinganya dulu. Oh, sebelum itu jangan lupa untuk menggunting apa ini ujungnya ya, bentuk seperti melingkar seperti ini.
melengkung ya, masing-masing ujungnya. Oke. Lalu di bagian tengah kalian beri double tip. Dua sisi, sisi 1 dan sisi 2. Oke, seperti ini ya. Lalu kalau sudah, kita tempelkan lebih kurang di tengah-tengah kaos kaki, agak bawah sedikit ya. Oke, kalau sudah kita tempelkan matanya, agak bawah lagi. Kalau nggak ada mata boneka, kalian bisa menggambar sendiri ya. Kita sudah sering membuat mata boneka. Lalu mulutnya nih, oke, di sini. Wah, sudah berbentuk ya. Tapi ada satu yang kurang nih. Apa? Iya, kapas-kapasnya. Nih, kalian bisa tempelkan bola-bola kapas. Kalau nggak ada bola kapas, bisa pakai tisu. Ya, tisu bisa diremas-remas. Lalu kalian bisa tempelkan juga di sini. Oke. Nah, kalau sudah ini sudah jadi, caranya kalian gunakan, masukkan tangan. Nih, masukkan tangannya. Ya. Oke, lalu mainkan. Oke, so cute ya. Oke, kalian bisa buat sendiri, kalian buat sebanyak-banyaknya, buat mainan juga di rumah. Oke, see you and God bless you. Jadi gimana firmannya tadi? Aku sangat terberkati sekali dengan firman Tuhan hari ini. Aku mau menunggu dengan sabar, juga menunggu giliranku, dan menunggu orang lain untuk selesai bicara dulu, baru aku nanti bicara. Wah, keren banget deh si Koli. Halo guys. Hai Pepo. Sorry ya, tadi aku mudah marah. Terus aku juga ngomong kata-kata kasar dan pedas sekalian. Aku mau belajar jadi orang yang sabar sekarang. Wah, puji Tuhan. Dan teman-teman, bukan cuma Koli dan Pepo yang harus belajar sabar ya. Kita yang ada di rumah juga harus belajar untuk lebih sabar. Gak boleh mudah marah dan harus lebih sabar kalau menunggu sesuatu. Ayo kita ngomong sama-sama. I am patient. Sekali lagi. I am patient. Oh ya Pepo, sorry ya kalau tadi aku sempat motong pembicaraanmu. By the way, kamu ngomong apa sih? Mau cerita apa? Gak apa-apa sih Koli. Jadi sebenarnya itu aku tadi pagi marah sama adikku. Cuman sekarang aku mau belajar sabar dan juga gak marah lagi sama adikku. Wah, seneng banget deh denger ceritanya Pepo. Tapi sekarang udah waktunya kita say goodbye ke teman-teman di rumah. Gimana? Kalian bisa sabar kan nungguin kita untuk Eagle Kids Online Service minggu depan? Wah, kalau itu sih susah banget ya. Come on guys, gak apa-apa. Yuk teman-teman di rumah, kita bersabar sambil menunggu selama minggu ini. See See you and God bless you.